terkait dengan pembelajaran tatap muka dan hal-hal lain yang berkembang di Dakta di dua hari terakhir ini. Pada siang hari tadi kita mencoba untuk melakukan rapat dengan seluruh guru dan karyawan di Dakta untuk menindaklanjuti dan sekaligus juga memberikan respon terhadap perkembangan 2 hari terakhir ini. Dan salah satu kesepakatan kita dalam rapat tadi adalah melakukan sosialisasi terhadap PJJ. Ya. Jadi judul pertemuan hari ini kita berikan nama sosialisasi PJJ yang terkait dengan perkembangan lainnya. Sosialisasi PJJ ini dimaksudkan untuk memberikan informasi-informasi aktual dan objektif ya terhadap apapun yang berkembang di 2 terakhir ini, terutama titik poinnya adalah diindikasikan ada satu dari siswa kita yang terindikasi positif COVID. Dari hasil swab yang dilakukan pagi tadi, ya ternyata memang informasi terakhir yang kita peroleh tadi pagi adalah memang benar bahwa salah satu ananda kita terkonfirmasi positif COVID. Dan terkonfirmasinya ini bukan bersumber dari klaster yang ada di sekolah, tetapi bersumber dari klaster di rumah. Sehingga kemudian kita mengambil beberapa langkah-langkah alternatif mulai dari kemarin untuk mem-PJJ-kan ya 2 kelas, yaitu kelas 5B dan kelas 5B dan kelas 3B. Ya. Jadi ini sebagai langkah antisipatif yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa-siswa yang ada di STID Dakta. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi pasti tentang terkonfirmasi positif tadi pagi jam 8, sekitar jam 7 ya, jam 8 kurang 20 menit kalau tidak salah. Maka kemudian kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas dan mengambil langkah-langkah antisipatif ya terutama selama 5 hari ke depan. Nah, hal-hal yang terkait dengan perkembangan terakhir yang terutama terkait dengan konfirmasi COVID ini detail oleh Miss Nina selaku koordinator PTM sekaligus koordinator UKS yang banyak sekali melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas dan melakukan hal-hal lain untuk mencarikan solusi-solusi terhadap perkembangan yang ada di sekolah kita 2 hari terakhir ini. Nah, harapan saya selaku Kepala Sekolah STIT Dakta, ya kita mencoba untuk mencarikan solusi terbaik ya terhadap perkembangan 2 hari terakhir ini. Mudah-mudahan ini tidak memberikan mudarat terhadap anak-anak kita, ya karena memang kasus ini bukan hanya terjadi di sekolah kita. Sudah ada 70 sekolah yang ada di DKI Jakarta yang terkonfirmasi COVID-19 ini dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan dan tata main yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk itu saya minta kepada Miss Nina untuk memberikan klarifikasi sekaligus informasi-informasi aktual yang terkait dengan perkembangan terakhir termasuk PJJ dan lain sebagainya.
Nah, dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bunda-Bunda Korlas, khususnya kepada Ketua Komite Ustadz Rizal atas bergabungnya malam ini. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang positif bagi perkembangan PTM Didakta untuk masa-masa selanjutnya. Saya kira itu saja barangkali pengantar dari saya. Mungkin nanti barangkali kita bisa tanya jawab terkait dengan perkembangan yang ada di Dakta untuk 2 hari terakhir ini. Nah, setelah ini saya minta kepada Miss Nina untuk memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan ini dan mohon kepada Ustadz Rizal untuk memberikan 1 atau 2 kata barangkali dalam pertemuan malam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi sedikit penjelasan atau sekitar sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait kondisi sekolah SD Dakta. Baik, untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya bagaimana story cerita tentang kejadian yang sebenarnya tentang kasus yang ada di sekolah SD Dakta ini. Terus kemudian nanti akan dijelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diambil oleh sekolah terkait kejadian yang terjadi di sekolah kita ini. Untuk itu kami persilakan kepada Nina untuk menyampaikan hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah hadir pada malam ini. Dan sebelumnya minta maaf karena sudah mengganggu waktu bunda-bunda semua. Saya awali dari minta maaf karena secara mendadak kita harus melakukan rapat hari ini juga, malam ini juga. Karena agar masalah yang sedang berkembang selama 2 hari ini tidak semakin meluas, tidak semakin bertanya-tanya dan akhirnya menjadi berita yang simpang siur seperti itu. Jadi sebelum saya ke masalah PJJ, saya ingin mengklarifikasi beberapa berita yang simpang siur yang sudah ada di Dakta gitu. Kita luruskan saja dulu ya Bun sebelumnya. Jadi berawal dari hari Jumat kemarin, tanggal berapa tuh ya? Hari Jumat kemarin itu ada 2 anak adik kakak, dia di kelas 3B dan di kelas 5B. Kebetulan si kakak ini lagi berolahraga. Dan saat olahraga itu tiba-tiba dijemput sama mamahnya. Nah, ini salah di jadi secara tidak langsung mamahnya itu memberitahukan gitu kepada si anak kalau si ayahnya ini positif gitu. Sampai akhirnya anaknya shock, kaget. Dia nyamperin si kakak, bilang kakak ayah positif sambil teriak-teriak ketika di situ ada teman-temannya. Mungkin berawal dari sini sehingga kebetulan anak-anak 5B itu mendengar semua bahwa si ayah anak ini positif gitu. Kemudian akhirnya menyebar luas sampai malam itu saya di WA sama wali kelasnya, wali kelas 5B karena banyak ada dari 5B itu yang bertanya bagaimana solusinya ketika ada orang tua yang positif seperti itu. Kemudian saya awalnya tidak tahu karena tidak ada laporan sampai akhirnya wali kelas 2A memberitahu saya bahwa ada yang positif gitu. Orang tua itu ada yang positif. Saya tanya siapa gitu kan. Ini anak dari 5B Miss katanya gitu. Akhirnya saya coba klarifikasi. Ternyata dia belum melakukan PCR, hanya antigen. Cuman antigennya itu sudah menyatakan positif. Akhirnya dia melakukan tindakan. Tiba ayahnya itu bisa positif. Jadi berawal ayahnya itu ada tugas kerja di Denpasar.
selama 4 hari. Kemudian pulang dari Denpasar, di bandara dia cek antigen, ternyata hasilnya negatif. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah itu, anaknya sama ibunya juga. Kemudian dia mau ada dinas lagi, antigen lagi, dan antigennya itu masih negatif. Gitu, masih negatif. Kemudian pas setelah nginep di hotel itu, dia mulai merasa batuk, radang, pilek, menggigil gitu, sampai akhirnya selesai dinas dia balik ke rumah, kontak dengan anak dan istrinya lagi. Di situ dia sempat berobat dan sempat curiga, kok ini makin lama makin menurun, nggak stabil gitu pileknya, batuknya. Akhirnya dia memutuskan untuk di hari Jumat itu ya Bun, untuk tes lagi. Ternyata hasil tesnya itu positif. Kemudian karena positif, anaknya buru-buru dijemput dari Dakta pulang ke rumah. Kemudian sampai di rumah, nah ini yang berawal dari yang bikin heboh itu yang tadi saya bilang, karena berawal dari si adik yang teriak-teriak saat olahraga manggil si kakak kalau si ayahnya itu positif. Dari situ mungkin akhirnya menyebar luas ke bunda-bunda semua bahwa ada yang positif seperti itu. Sedangkan ayahnya baru benar-benar PCR itu di hari di hari Sabtu. Di hari Sabtu dia baru melakukan PCR, hari Minggu itu dia positif, hari Minggu pagi positif, akhirnya satu keluarga memutuskan PCR di hari Minggu siang. Makanya kenapa pas hari Minggu sore itu kami memutuskan yang kontak langsung dengan mereka kebetulan adalah 3B dan 5B, langsung kami PJJ-kan seperti itu. Kenapa, entah kenapa dari yang berita di 3B, 4B itu menyebar ke seluruh, orang tua murid Dakta. Saya juga nggak paham itu asal muasalnya dari mana, dan sampai akhirnya beredar, dari yang semula, kita aja dari pihak sekolah belum tahu anaknya positif atau tidak, tiba-tiba sudah tersebar luas bahwa ada beberapa anak Dakta yang positif. Kami nggak tahu itu asal muasalnya dari mana. Sehingga banyak, wali kelas yang kemarin menjapri saya, menanyakan konfirmasi ini, saya bilang di awal, bahwa ayahnya yang positif, anaknya belum tahu, belum ada hasilnya, hasil PCR-nya keluar hari Senin pagi, karena PCR itu dilakukan hari Minggu jam 1 siang. Makanya kenapa kami men-PJJ-kan hanya kelas 3B dan 5B yang kontak langsung. Karena saat di pembelajaran, saat istirahat tidak ada anak yang keluar kelas. Makanya kenapa kami memutuskan untuk hanya 3B dan 5B. Sedangkan kemarin kami juga sudah melakukan penelusuran apakah ada guru lain yang masuk ke 3B dan 5B. Ternyata setelah kami tanyai hanya wali kelasnya aja plus guru olahraganya. Jadi hanya 3 guru. Seperti itu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk selain 3B dan 5B melakukan tetap PTM seperti biasa. Hanya saja kemarin ada orang tua yang menanggapi berita itu dengan mentah tanpa berbicara dengan kami, tanpa mengklarifikasi kevalidan berita itu, akhirnya banyak yang meminta untuk PJJ seperti itu. Kami tidak melarang. Kemarin keputusan akhir kami tetap pada keputusan SKB 4 Menteri. Jika ada siswa yang belum dinyatakan dia positif, maka kami tetap PTM seperti itu. Makanya tadi pagi kami tetap melakukan PTM. Dan tadi banyak juga siswa yang tidak hadir, kami tidak masalah, itu hak mereka. Jika mereka mungkin memang takut, mungkin merasa kontak dengan kedua anak ini, mereka akhirnya tidak mengizinkan anaknya, kami tidak ada masalah seperti itu. Kami hanya mengklarifikasi bahwa ini bukan klaster sekolah. Karena sudah dilihat ya Bun, karena di SKB 4 Menteri itu, kalau dia klaster rumah 5 kali 24 jam.
itu masa sterilisasinya. Tapi kalau klaster sekolah berarti 14 kali 24 jam. Dan Puskesmas menyatakan ini adalah klaster rumah, jadi memberikan waktu 5 kali 24 jam untuk sterilisasi. Dan nanti tetap untuk kelas 5B dan 3B kemungkinan akan diadakan tracing. Jadi kita akan mentelusuri lagi nih kedua anak ini kontak kemana saja dengan siapa saja termasuk penjemputnya. Seperti itu. Jadi nanti dari pihak Puskesmas akan mengadakan 1 hari untuk melaksanakan tracing dan swab massal untuk kelas 3B dan 5B plus gurunya plus penjemputnya jika memang terindikasi sudah melakukan kontak langsung dengan si kakak ini yang positif ini, seperti itu. Terus kemarin juga sempat ada yang nanya, "Kenapa sih Miss nggak dikasih tahu namanya?" Maaf Bun, jangan suudzon kepada kami, kemarin sampai ada yang menyatakan kami dibilang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan fakta, tidak seperti itu. Kami hanya menjaga privasi si anak ini, kami hanya menjaga psikologis anak ini. Jadi kami bukannya tidak ingin memberitahukan, tapi kemarin pertama belum valid apakah dia positif atau tidak. Yang kedua, ini anak SD Bunda, kita menjaga psikologis anak. Kami takut ketika anaknya sudah kembali PTM dan anaknya itu sudah bersekolah, ada yang keceplosan anak-anak atau ada yang bercanda, tapi kita nggak tahu kondisi anaknya seperti apa setelah selesai COVID ini gitu. Jadi kami tetap menjaga itu. Kenapa? Seakan kami seperti menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya tidak, kami hanya menjaga privasi anak ini, menjaga psikologis anak ini. Karena ini musibah ya Bun, siapa yang mau seperti ini gitu. Kami hanya menjaga mereka itu nggak boleh stres, mereka itu nggak boleh tertekan. Jadi tadi sempat mamahnya bilang, "Miss, apa saya butuh klarifikasi mengenai masalah ini?" Saya bilang, "Nggak usah Bunda, cukup sekolah aja yang klarifikasi, Bunda nggak usah. Orang tua murid Dakta cukup tahu bahwa di sini ada 1 anak ya Bun, saya tegaskan 1 anak. Karena kemarin yang berita yang beredar, ada kata banyak anak, 1 sama banyak itu sudah berbeda makna gitu. Kalau sampai ada kata banyak anak, berarti itu jatuhnya klaster sekolah, sedangkan kita adalah klaster rumah atau klaster keluarga. Jadi mohon bantuannya kepada bunda-bunda, jika menerima suatu berita yang kevalitannya itu belum pasti, mohon konfirmasi kepada yang lebih paham, yang lebih tahu agar masalah ini tidak menjadi lebih membesar. Kami Bun, kami juga akan melakukan yang terbaik, tidak akan menyembunyikan kebenaran apapun, tidak akan Bunda. Namanya seperti ini, kami juga tidak akan bohong sama Puskesmas ketika saya tahu bahwa ada yang terindikasi dia kena COVID, saya langsung lapor ke Puskesmas. Langsung Puskesmas minta data sama saya. Siapa kira-kira yang terindikasi? Saya laporkan segalanya agar secepatnya dari pihak Puskesmas Durensawit itu langsung melakukan sikap tanggap kepada kita, masalah kita agar kita bisa kembali PTM. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika kemarin masalah semakin melebar, berita semakin meluas, seperti itu ya Bun. Dan terkesan sekolah itu menyembunyikan masalah ini, sebenarnya tidak seperti itu. Kita balik lagi ke masalah yang sedang kena musibah ya Bun, karena psikologisnya seperti itu. Kita tidak akan kok, kita tetap menjaga keamanan, kesehatan, prokes anak-anak, kami tidak akan pernah lepas dari waspada kepada anak-anak gitu Bunda. Jadi Bunda jangan khawatir, Bunda jangan merasa takut. Kami tuh semuanya akan mencoba yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian karena sudah ada anak yang positif, otomatis secara menurut SKB 4 Menteri, kita akan melakukan PJJ selama 5 hari Bun. Karena dalam waktu masa 5 hari itu kita untuk sterilisasi sekolah,
untuk swab dan untuk tracing. Nah, itu berarti dari tanggal 24 sekarang sampai tanggal 30. Nah, tanggal 30 nanti kita akan dikabarin lagi sama pihak puskesmas. Jika hasil tracingnya menyatakan dia negatif, yang kontak langsung dengan si kakak ini, berarti hari Senin kita sudah mulai PTM kembali, kita sudah mulai belajar kembali. Tapi kalau di hari Minggu ini puskesmas menyatakan ada yang positif, maka kita nambah 5 hari lagi, Bunda. 5 hari lagi untuk menunggu hasil swab selanjutnya. Seperti itu, Bun. Jadi kita per 5 hari. Jadi belum pasti juga di tanggal 31 itu kita masuk. Jadi kita menunggu keputusan dari pihak puskesmas karena kita tidak bisa mengambil langkah gegabah ya, Bun. Kemudian untuk PJJ-nya karena kita semuanya selama 5 hari ini melakukan PJJ, berarti kita balik ke awal, Bunda, ke saya semester 1. Kita akan melakukan Zoom. Guru-guru akan melakukan Zoom seperti biasa, akan memberikan tugas, tapi masalah pengumpulan tugasnya itu balik lagi nanti ke gurunya, apakah melalui GCR atau nanti dinilai setelah anak-anak masuk kembali, setelah anak-anak PTM kembali. Jadi dimohon untuk kerjasamanya, khususnya untuk 3B dan 5B, akan sedikit direpotkan karena akan banyak ditanya oleh pihak puskesmas yang akan mengadakan swab nanti, seperti itu, Bun. Intinya tetap percayakan kepada kami, kepada pihak sekolah, bahwa kami akan melaksanakan, akan mengurusi, akan memberikan yang terbaik untuk bunda-bunda, untuk siswa-siswa semuanya gitu. Tidak ada yang akan kami lewatkan satupun, Bun, insya Allah seperti itu. Intinya nanti penyemprotan itu dari pihak puskesmas bilang, jadi setiap hari itu akan kita mulai penyemprotan untuk di seluruh wilayah sekolah. Akan di seluruh wilayah sekolah seperti itu, sampai nanti akhirnya sterilisasi di hari Minggu. Jadi kalau insya Allah kalau Senin sudah PTM, berarti insya Allah sekolah sudah bersih, sudah bebas dari virus dan lain sebagainya, dan anak sudah ready lagi untuk persiapan PTM. Seperti itu, Bun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jadi itulah story-nya, kejadiannya seperti apa, kemudian langkah-langkah yang sudah diambil juga sudah jelas ya, sesuai dengan proses yang sudah ditentukan SKB 4 Menteri, bahwasanya selama 5 hari ke depan kita PJJ dan seperti semester 1. Dan untuk mulai pembelajarannya Bunda, seperti semester 1 yakni setengah 8 kita murojaah dan sholat duha dulu. Kemudian jam 8 baru mulai pembelajaran dan tidak ada waktu istirahat. Jadi intinya dari jam 7.30 sampai jam 11 ya untuk pembelajaran. Adapun di hari Jumat seperti biasa hanya sampai jam 10. Itu kiranya Bunda untuk informasi berikutnya, dan tadi juga sudah dijelaskan terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan. Selain PJJ akan diadakan swab untuk kelas 5B dan kelas 3B ya, kemudian nanti ada tracing untuk penelusuran berikutnya. Dan apakah hari Senin kita PTM kembali, kita nunggu hasil daripada tracing yang dilakukan. Mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin kami minta untuk Ustaz Rizal untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semuanya. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Rofikur Rahman, kemudian juga kepada Pak Ali ya, dan juga kepada
Bapak Ibu guru lainnya ya yang bertugas di SDIT Dakta ya. Semoga Allah menjaga antum dan antunna sekalian ya dalam menjalankan tugas yang mulia ini ya. Adapun terkait dengan apa yang sudah disampaikan ya, saya justru yang pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih ya kepada seluruh guru ya dan juga pihak sekolah yang saya melihat sudah melakukan sesuai dengan prosedur ya, dan tentunya ya ada beberapa hal mungkin yang perlu kita betul-betul jalankan bersama ya. Yang pertama yakni dari sisi sekolah ya, saya hanya menyampaikan teruslah menjalankan sesuai dengan prosedur ya, melakukan kehati-hatian, pencegahan dan melakukan segala sesuatu dengan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Maka tadi apa yang sudah dijelaskan saya rasa sudah sangat baik ya. Dan kehati-hatian juga itu sangat bagus, yakni dengan tidak mengumumkan secara terburu-buru ya. Jadi ini justru sebetulnya yang tepat ya. Jadi saya juga mohon dengan itu juga kepada seluruh wali murid, kepada para korlas ya, agar bisa memahami juga ya. Artinya ketika memang ada berita, maka kita tidak boleh terburu-buru, kita melihat dulu cross check apalagi ini hubungannya dengan memvonis seseorang dinyatakan positif atau negatif. Maka memang harus lebih berhati-hati. Dan saya rasa dari penjelasan yang sudah ada tadi, saya rasa sudah cukup jelas ya bahwa pihak sekolah sudah melakukan secara prosedural dengan baik ya. Namun untuk saran yang ingin saya sampaikan ke pihak sekolah, mungkin dipikirkan juga ya, bagaimana apabila ada memang dari wali murid yang memang masih memiliki kekhawatiran. Ya artinya kita sudah melakukan menempuh dengan sesuai dengan prosedur, namun kita pun tidak menutup kemungkinan ada wali murid yang memang memiliki sifat kekhawatiran. Maka kita harus menghargai tetap ya pemikiran tersebut. Nah, saya berpikir mungkin dari pihak sekolah harus menyiapkan juga ya plan B-nya ya apa yang seandainya ada wali murid yang memang masih Nyampe merasa ya? khawatir ya karena hal ini kan memang masih menjadi isu yang cukup besar ya masalah COVID apalagi dengan adanya varian Omikron ya. Maka saya pikirkan untuk sekolah memikirkan eh, solusi lainnya seperti itu ya. Namun apa yang sudah dilakukan saat ini kalau saya secara pribadi saya katakan saya sangat setuju ya dan menurut saya sudah sesuai dengan prosedur diserahkan kepada ahlinya yaitu ke puskesmas. Puskesmas sudah menyatakan ini adalah klaster keluarga lalu akan disterilkan selama 5 hari setelah itu boleh silakan masuk kembali ya. Maka ini saya rasa sudah sesuai prosedur dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Namun apabila ada pihak dari wali murid yang memang masih khawatir, saya berharap pihak sekolah juga memikirkan solusi terbaik ya, apakah bisa menyediakan layanan online tadi ya, pembelajaran secara online sehingga kita mendapatkan win-win solution ya. Itu yang saya harapkan. Saya pikir kita tidak perlu membicarakan yang kemarin ya. Jadi kalau kita mau debat yang kemarin saya rasa tidak ada manfaatnya ya, tapi yang kita pikirkan sekarang adalah solusi bagaimana ke depan ini kita terus bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar, anak-anak bisa mendapatkan ilmu ya dan juga rasa aman yang dirasakan baik oleh keluarga maupun oleh wali murid ya terhadap anak-anak mereka yang belajar di SDIT Dakta ya. Dan yang terakhir saya juga ingin mengajak kepada eh, kita sekalian ya, banyak-banyaklah bertawakal kepada Allah ya, dan yakinlah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, ini juga sebuah kunci yang sangat penting. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, namun ingatlah kita wajib bertawakal kepada Allah. Jangan sampai rasa takut kita juga berlebihan yang menjadi akhirnya nanti bumerang ya sendiri. Rasa kekhawatiran berlebihan dan ini juga tidak baik ya. Maka kita letakkan pada porsinya. Kita bukan yang meremehkan, tapi kita juga bukan orang yang ketakutan berlebih-lebihan ya. Nah, namun kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Tapi saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan
bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dijalankan oleh pihak sekolah. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. jazakallahu khairan. Rizal telah menyampaikan bahwasanya beliau juga meminta ada saran untuk bagi beberapa wali murid yang mungkin khawatir untuk hadir ke sekolah. Ya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama terkait tersebut. Dan memang dari sebelumnya juga memang ada beberapa siswa yang memang komorbid dan kita tetap fasilitasi seperti siswa kelas 6B, ada satu anak yang tetap kita blendedkan. Kemudian di anak kelas berapa? Kelas 5B, Pak. 5B juga ada 5B. blendedkan juga ya. Tetap kita blendedkan. Baik, mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu Bunda ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan panjang silahkan ke chat, mungkin nanti akan kami bacakan ya. Nanti kita akan diskusi sampai kira-kira jam 9 aja Bunda ya, biar nggak terlalu malam. Ya, silakan Bunda, 3 penanya, silakan raise hand yang mau bertanya dan dibuka kameranya. Ya, Bunda Hansa Juneta, silakan Bunda, dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bundanya Kansa dari kelas 6B. Belajar dari pengalaman yang baru kemarin ya, Ustadz. Gimana kalau misalnya yang PDM anak kelas 6 ini, yang saya tahu kan itu ada di kelas bawah tuh Pak. Itu gimana kalau di kelas masing-masing aja? Oke, itu aja Bunda. Itu aja cukup. Oke. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab ya. Mestinya sarannya bagaimana kira-kira kalau PDM khususnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu di kelasnya saja, tidak di kelas bawah. Kalau untuk masalah itu nanti coba kita diskusikan juga sama Miss Wiwi dan Miss Risma. Apakah mereka sepakat untuk di atas? Kalau dari kita sebenarnya nggak masalah sih Bun, mau di atas atau di bawah seperti itu kan. Kalau misalnya kan kalau di bawah itu sebenarnya lebih mudah untuk penjemputan ya, nggak harus naik turun seperti itu. Karena itu kan di hari Sabtu juga tidak ada siswanya gitu ya, seperti itu Bun. Tapi kalau memang kalau sepakat dari ketiga wali kelas ini dan anak-anak bersedia, ya kita nggak masalah, kita ke lantai 3. Tapi kalau menurut anak-anak lebih nyaman di lantai 1 karena lebih enak gitu, nggak mesti naik turun, ya kita juga harus melihat kondisi anak juga Bun, seperti itu. Terima kasih. Baik, itu Bunda ya. Mungkin berikutnya Bunda Syarifah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang teknis swab untuk anak kelas 3B dan 5B itu seperti apa? Apakah nanti dari pihak puskesmas yang akan mendatangi ke rumah-rumah atau dari siswanya yang akan di screening atau dites ke sekolah? Kemudian untuk jadwal pelajarannya itu kembali ke seperti saat blended learning sebelumnya atau memakai jadwal pelajaran saat saat PTM kemarin. Kemudian yang ketiga, ini bagus ya untuk yang rencana disinfektan sebelum kelas akan dipakai di saat PTM. Tapi jangan lupa mungkin kami sarankan untuk mengecek juga AC-nya Pak Ali, kapan terakhir kali di filternya dicuci dan sebagainya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, untuk yang pertanyaan nomor 2 langsung saya jawab saja. Jadi untuk jadwal pelajarnya sesuai dengan PTM saja Bunda, cuma jamnya digeser saja. Kalau PTM itu masuk jam 7, kita jam setengah 8, gitu Bunda.
Kenapa kita pakai PTM? Karena kalau mengacu kepada jadwal di semester 1 kan guru bahasa Arab, guru PJOK sama guru bahasa Inggris. Kalau semester 1 kemarin kan 2 guru. Nah, kalau sekarang kan cuma 1 guru ya. Takut nanti ada bentrok jadwal dan sebagainya. Maka tadi kita putuskan untuk sesuai jadwal pelajarannya sesuai dengan PTM, cuma jamnya aja dimundurkan ya. Yang seharusnya jam 7 kita masuk jam setengah 8. Dan selesainya pun sama sampai jam 11 gitu Bunda ya. Adapun untuk AC insya Allah nanti kita akan koordinasikan kepada via OB kapan terakhir di itu. Ya memang tadi beberapa kali saya lihat sih kebetulan kan beberapa 2 hari ini hari Kamis sama hari Jumat kemarin itu ketika anak-anak masuk itu AC-nya panas dan sebagainya ya. Terutama tadi pagi juga saya cek memang ada di kelas itu panas. Cuma kadang karena kemarin waktu hari Kamis itu katanya udah dingin Pak Ali gitu. Tapi tadi ada yang nanya panas lagi Pak Ali gitu ya. Udah nanti kita akan coba cek kembali terkait AC kapan terakhir dicuci gitu. Baik, mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Miss Ina untuk teknis pelaksanaan daripada swab kelas 3B dan 5B. Silakan Miss Ina. Iya Bunda, terkait masalah teknisnya kita belum dapat kabar karena saya besok pun masih mencoba mengisi data untuk puskesmas. Jadi kemungkinan kayaknya di sekolah Bunda, karena kan yang di swab cukup banyak ya. Jadi nanti ada tim langsung dari puskesmas itu yang akan datang ke sekolah untuk mendata semuanya, untuk men-tracing semuanya. Jadi kemungkinan kita melakukannya di sekolah Bun. Jadi nggak mungkin harus datang ke puskesmas karena kan kita yang di tracing cukup banyak, ada 60-an kalau nggak salah itu Bun. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya setelah ada konfirmasi lebih valid dari puskesmas langsung kita sampaikan melalui wali kelas 3B dan 5B seperti itu pun kepada orang tua murid. Baik, Vina, terima kasih. Berarti kemungkinannya yang di swab itu seluruh anak yang masuk di hari Iya betul Bun. Iya di hari Jumat itu Bun. Plus sama wali kelasnya juga, gitu sama guru-gurunya juga semuanya Bun. Oh iya, baik. Terima kasih Vina. Iya sama-sama. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan di chat, mungkin yang resen yang terakhir yaitu Mama Sali ya. Silakan Mama Sali. Halo Mama Sali. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya pertanyakan adalah perihal tentang tracing. Ini pertanyaan pertama, swabnya berbentuk antigen atau PCR. Kedua, apakah kita boleh untuk tes di luar aja secara mandiri gitu, anak dan penjemput, yaitu penjemput secara otomatis kalau kita orang tua ya kita juga termasuk di dalamnya ya kan gitu, atau yang menjemput anak kita biasanya kan orang yang kita kenal atau mungkin pokoknya yang orang yang kita kenal yang bisa kita track, karena kalau misalnya kita memakai ojek online kemarin ya agak susah ya untuk menyuruh mereka untuk dites gitu. Nah, itu pertanyaan kedua ya, gitu. Yang pertanyaannya ketiga, andaikan misalnya kita sudah tes mandiri di luar gitu, apakah harus tracing lagi di sekolah yang dilakukan oleh puskesmas? Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita diawali itu dari si anak ya Bunda. Nanti kan si anaknya itu akan ditanyakan. Anaknya itu sudah kontak kemana saja dan pergi kemana saja. Dari awalnya kan dari situ. Terus kontaknya itu, intensnya itu di hari Jumat itu dengan siapa aja gitu kan. Nanti kan dari pihak puskesmas seperti itu dari timnya. Kemudian untuk swabnya sendiri kalau nggak salah PCR Bunda. Jadi karena kemarin si ayahnya ini antigen aja 2 kali antigen negatif. Antigen itu negatif, jadi yang ini tiba-tiba hanya bisa diprediksi sama PCR kemarin positif. Antigen dia 2 kali selalu negatif. Jadi kayaknya sih swabnya berbentuk PCR. Kemudian kalau masalah mandiri saya juga belum tahu karena kan teknisnya seperti apa.
kami juga belum diberitahukan sama pihak Duren Sawit ya Bun. Jadi untuk kejelasannya mungkin nanti kita tindak lanjuti setelah ada informasi dari pihak Puskesmas ya Bun. Takutnya saya salah menjelaskan. Seperti itu Bun. Oke. Oke, siap. Insya Allah saya menunggu kabar. Ya, terima Ya. kasih banyak, Miss Nina. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya bacakan yang di chat. Assalamualaikum Pak. Mungkin saran jika ada anggota keluarga yang kontak erat, maka sebaiknya Anda jangan dulu sampai hasil swab keluarganya kontak erat. Ya, kalau nanti disampaikan ke semua wali kelas, wali anak-anak yang atau keluarga yang ada indikasi untuk COVID agar tidak masuk terlebih dahulu ya sampai hasil. Izin bertanya, apakah tetap tidak ada opsi untuk BCC bagi siswa yang masih pengen BCC karena memang tidak dipungkiri kasus COVID mengancam. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya yang kemarin kan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk sekolah, fasilitasi. Tetapi ya fokus kita saat mengajar tentunya terfokus pada anak yang ada di kelas terutama. Sebagai bentuk pencegahan tidak menunggu ada yang positif dulu. Maksudnya apa nih? Saya nggak tahu. Pencegahan seperti apa langkah-langkah. Oke, pertanyaan yang penting kapan kira-kira akan diadakan vaksin kedua untuk anak-anak berat sudah 28 hari. Ini Miss Nina, silakan mungkin dijawab. Iya, Bunda-Bunda, saya klarifikasi lagi. Awalnya jika kemarin kalau awalnya jika hari ini si anak itu negatif, harusnya kita besok tetap vaksin. Hanya saja karena ada di Dakta itu ada anak yang positif, akhirnya kita mengundur waktunya seperti itu. Untuk masalah waktu kapannya itu nunggu dari pihak Puskesmas yang akan mengatur ulang. Karena kan setelah kita ini masih banyak sekolah-sekolah lain, Bun. Jadi dari pihak Puskesmasnya sendiri menunggu sampai schedule sekolah terakhir baru kita diadakan vaksin ulang. Tenang aja Bunda, sudah lewat itu enggak masalah kok Bun. Justru yang bermasalah itu jika belum masa 20 hari sudah mau vaksin, itu yang bermasalah. Setelah 20 hari mau Bunda sebulan lebih juga enggak masalah sebenarnya Bun. Yang dipermasalahkan sama Puskesmas itu kan kalau belum waktunya sudah vaksin, itu yang bermasalah. Jadi nanti untuk kelanjutan vaksin kita tunggu aja dari pihak Puskesmas, karena kan di sini Puskesmas lagi fokus untuk masalah yang COVID-nya ya Bun, nanti baru ke vaksin kedua gitu. Tapi jika memang Bunda merasa khawatir terlalu lama, kami tidak memaksa untuk vaksin di sekolah. Silahkan untuk vaksin di luar, tidak apa-apa. Tapi yang masih bersabar mau menunggu, pasti akan diadakan schedule ulang untuk vaksin kedua. Seperti itu, Bun. Jadi pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, saya juga setuju untuk sebaiknya disediakan layanan BCC ya. Baik, kemudian untuk kasus yang kemarin bagaimana dengan guru-guru yang bertemu di ruang guru, apakah sudah di cross check? Karena di ruang guru kan guru juga suka makan bersama ya, nanti kita cek juga Bunda. Yang terakhir, Assalamualaikum, hanya usul bagaimana untuk BCC agar lebih aman anak-anak di BCC kan 2 minggu. Tadi udah dijelaskan Bunda ya, prosesnya seperti apa untuk kasus ini. Baik, mungkin untuk sesi yang kedua ini kita berikan pertanyaan kepada Ummu Vita, Ummu Aina. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk Bapak Kepala Sekolah beserta guru-guru di SDIT Dakta dan juga wali murid dari SDIT Dakta sekalian. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan anak-anak agar terhindar dari COVID-19 ini. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama, saya sebagai orang tua untuk saat ini memang sudah melihat SDIT Dakta itu sudah baik dalam menjaga protokol kesehatan, gitu ya. Cuma mungkin hanya karena anak-anak gitu ya, kadang suka lepas kontrol untuk
lepas masker atau mungkin lupa cuci tangan gitu. Karena kebetulan anak saya kelas 2 gitu ya, jadi mungkin belum bisa aware untuk dirinya dia sendiri gitu. Dan tadi saya juga sudah memberi masukan di chat ya untuk lebih amannya memang kalau bisa gitu ya, saya hanya usul aja 2 minggu saja langsung gitu tanpa menunggu hasil swab guru-guru beserta murid yang positif atau negatifnya gitu, karena agar lebih aman kitanya juga sebagai orang tua juga lebih tenang aja gitu. Hanya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mungkin Pak Rafiq mungkin bisa menanggapi terkait langsung 2 minggu gitu kan. Seperti apa? Silakan. Mic-nya ditutup. Mic-nya dinyalakan mic-nya, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda. Ya, insya Allah nanti kita akan melihat perkembangan di lapangan sambil kemudian mencoba untuk mendiskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jika memungkinkan, ya barangkali nanti kita akan mengambil sikap ya untuk memperpanjang PJJ ini 2 minggu ya. Itu akan sangat tergantung pada hasil diskusi kita, terutama dengan teman-teman yang terlibat langsung di dalam proses PTM ya dengan Miss Nina, Ustadz Ali dan teman-teman yang lain. Insya Allah Bunda ditunggu saja kabar dari sekolah nanti. Insya Allah kita akan coba diskusikan dulu. Baik, mungkin satu penanya lagi sebelum kita tutup pertemuan kita. Silakan Bunda, satu penanya. Raise hand. Cukup? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan, Seth. Baik, pertama terima kasih kepada bunda-bunda sekalian ya atas kesempatan malam ini untuk mengikuti sosialisasi ini, dan insya Allah pihak sekolah akan tetap berupaya untuk memberikan terbaik kepada anak-anak kita, juga kepada orang tua murid, dan harapan saya ya terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak rumah. Saya kira itu Pak Ali, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Amin.